Shalom para sahabat insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 16 Juni 2021, dalam pekan biasa yang ke-11. Kita mengawali renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki supaya kami senantiasa berbuat baik kepada sesama, bahkan juga kami semakin dekat kepadamu dalam keterbukaan dan kerendahan hati. Semoga kami senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Matius bab 6 ayat 1-6 dan ayat 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kemarin, Matius 5 ayat 43-48, Yesus meminta kepada para muridnya supaya mereka mengupayakan hidup yang sempurna seperti Bapa di surga, yakni dengan mengasihi sesama, bahkan mencintai para musuh dan mendoakan orang-orang yang menganiaya para murid. Hari ini dalam bacaan Injil Matius bab 6 ayat 1-6 dan ayat 16-18, kita mendengarkan Yesus mengingatkan kepada para murid supaya selalu melakukan 3 hal dalam hidup yang menjadi tiang atau penopang hidup beriman supaya memperoleh kesempurnaan hidup. Pertama, supaya mereka selalu berbuat baik atau bersedekah. Berbuat baik atau bersedekah tidak perlu dicanangkan, tidak perlu digembar-gemburkan, seakan-akan orang lain mesti mengetahuinya. Tidak. Berbuat baik cukuplah kita yang mengetahui dan orang yang menerima perbuatan-perbuatan baik kita, supaya dengan demikian kita berbuat sungguh dengan tulus, bukan karena ingin memperoleh pujian atau juga peneguhan atau segala macam bentuk kehormatan, tetapi berbuat baik karena kita mau berbagi kebaikan, berbagi kemurahan, rahmat, dan berkat yang kita peroleh dari Tuhan. Sebab semakin kita berbuat baik, semakin kita berbagi kepada sesama, semakin sukacita kita melimpah, dan semakin kita juga membiarkan orang lain merasakan kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan.
Kedua, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, maka Yesus mengingatkan para murid ketika mereka berdoa tidak perlu mereka memperlihatkan kepada orang lain, bahkan berdoa di depan umum, di tikungan-tikungan jalan, bahkan di rumah-rumah ibadat bagian depan, dan dengan doa-doa yang panjang dan doa-doa yang sungguh, kalimat-kalimat yang luar biasa. Tidak cukup dengan cara yang biasa-biasa, bahkan masuk ke kamar, mengunci pintu, dan berdoa di sana, membangun relasi yang terbuka, tulus dengan Bapa di surga, sehingga kita sanggup mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapa terhadap diri kita. Dengan kata lain, kita sanggup menangkap kehendak Tuhan dalam hidup, sehingga kita semakin sanggup melakukan perintah-perintah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan yang ketiga, supaya kita senantiasa berpuasa. Berpuasa tujuannya untuk apa? Supaya kita semakin mendisiplinkan hidup kita dalam beriman, sanggup menguasai diri kita, sanggup menguasai segala macam gejolak-gejolak nafsu-nafsu dalam diri kita, dan kita melakukan hal-hal yang baik untuk kebaikan banyak orang. Cara-cara demikian semakin membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan sesama. Semoga kita berani hidup dengan terbuka, berbuat baik kepada sesama, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dan melatih diri kita dengan jalan berpuasa, penguasaan diri, sehingga dengan demikian kita semakin bersikap rendah hati, bersikap sanggup mengakui kebaikan-kebaikan dalam diri sesama kita, bahkan mensyukuri kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Amin. Bapa yang maha baik, semoga kami senantiasa Kau bimbing, Kau dampingi, agar kami semakin rendah hati dan terbuka di hadirat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah melalui channel Renungan Rohani Insani. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.